Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok Sunda Tampil. Di sini kita akan menjelaskan tentang determinan matriks ordo 3x3 dan persamanya. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang ini, izinkan kita untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Arinda Kasman Sabtu, kelas E, dan dengan nomor NIM 24214000158. Dan teman saya, Nama saya Arif Dermawan dari kelas E. NIM saya 242140115. nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sedikit penjelasan tentang matriks ordo 3x3. Nah, sebelum kita lebih dalam menjelaskan tentang matrik ordo 3x3 persamaannya, kita harus mengetahui pengertian dari determinan matrik. Nah, pengertian dari determinan matrik adalah sebuah nilai numerik yang dihitung dari elemen-elemen suatu matrik persegi. Nah, kita bisa bayangkan dari matrik. Matrik adalah sebagai tabel angka dan determinan adalah sebagai nilai keseluruhan dari tabel tersebut. Nah, jadi kita bisa membuat ilustrasi. Nah, seperti apa? Kita contohkan dari ordo 3x3. Seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, apa itu ordo? Ordo merupakan suatu baris atau kolom. Nah, kenapa di 3x3? Karena ini barisnya merupakan baris 3 dan kolomnya 3. Nah, sesudah itu, karena kita sudah memiliki matriknya, ini merupakan matrik sebuah kolom atau persegi. Nah, kita bisa menjelaskan atau menjelaskan bagaimana untuk mencari determinannya. Nah, kita bisa melakukan dengan cara pengukuran angka. Contohnya, di sini kita kasih A dengan. Nah, jadi sini merupakan A sama dengan kita mengumpulkan dari satu persatu. Seperti A1 di 1, A1 titik 2, A1 titik 3. Bagaimana mengetahuinya? Kita mengetahui dari apa itu 1.1. 1.1 merupakan adalah baris 1 kolom 1. Jadinya kita menulis nilai ini. Nah, untuk yang kedua, 1.2 merupakan baris 1 kolom 2, dan yang ini adalah 1.3 merupakan sama kolom baris pertama kolom 3. Jadi keseluruhannya kita kumpulkan seperti ini. Nah, untuk yang kedua sama, berarti 2.1 merupakan baris 2 kolom pertama dan 2.2 berarti baris 2 kolom kedua. Untuk yang ini 2.3 merupakan baris kedua kolom 3, sama seperti yang ketiga. 3.1 merupakan baris ketiga kolom pertama. 3.2 merupakan baris ketiga kolom kedua, dan 3.3 merupakan baris ketiga kolom ketiga. Nah, seperti itu kita bisa mengumpulkan terlebih dahulu caranya untuk mencari nilai
nilai ini. Ya, baik. Tadi teman saya sudah menjelaskan tentang sedikit definisi matriks, ya, tentang kayak gini. Juga menentukan. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soalnya. Untuk di sini saya sudah menulis contoh soal yaitu 1 3 5 2 6 4 3 2 1. Di sini kita akan menentukan matriks ordo 3 kali 3-nya. Nah, di sini kita sudah menulis rumusnya di sini. Bisa diingat ya. Nah, jadi kita tinggal masukin tadi yang sesuai sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu bahwa A11 itu posisinya ada di sini 1. Jadi kita tulis di sini 1. Terus selanjutnya A22. A22 itu di mana sih? Nah, kita kan sudah mengetahui ya, A22 itu di E. A di E, jadi di sini di 6. Jadi kita tulis 6 dengan A33 itu 1. Nah, selanjutnya begitu juga mengikuti rumus yang sudah ditulis tadi. A12 Nah, setelah kita mengetahui semua ini, kita bisa menjumlahkan semuanya, yaitu dengan cara, ya, sebelumnya saya akan hapus yang ini. Nah, kita menjumlahkan pakai rumus A1. Kita pakai pemisahan aja ya. Ini pemisahannya A, ini B, ini C, ini D, ini E, dan ini F. Nah, jadi kita gambarnya itu kayak A plus B plus E minus B plus E dan plus M. Nah, kita tinggal masukin jumlahnya ini. 1 dikalikan 6 dikalikan 1 itu 6. Untuk A nya jadi 6. Ditambah B nya 3 dikalikan 4 12 kali 3 36. Dan C nya 5 dikalikan 2 10 dikalikan 2 jadi 20 minus D nya itu 5 dikalikan 6 30 dikalikan 3 90 dan E nya 8. Terus F nya 3 dikalikan 2 6. Nah, kita jumlahin semuanya. 6 ditambah 36 itu jadi 42. 42 jadi 62 minus 98 tambah 6 14 90 76 ya 76. Jadi hasilnya yaitu sekitar 14 minus 14. Ya, jadi ini sedikit penjelasan tentang contoh soal matriks ordo 3 kali 3. Nah, bagaimana jika kita menyelesaikan matriks ordo 3 kali 3 dalam sistem persamaan linear 3 variabel? Di sini saya memiliki contohnya. Langsung ke contohnya saja ya, soalnya penjelasannya udah hampir sama kayak gini. Pokoknya kalian semua tuh harus intinya udah mengetahui tentang ini, cara menentukan A11 itu di mana, A22 itu di mana, dan A33 itu di mana. Nah, kalau kalian sudah paham tentang itu, kalian akan sangat mudah untuk melanjutkan ke persamaannya. Izin menghapus. Nah, di sini kita memiliki 3 buah persamaan dengan 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Di sini kita akan menyelesaikan 3 buah persamaan ini menggunakan matriks dengan ordo 3 kali 3 dan menentukan nilai determinan dari matriks 3 persamaan ini. Dan juga kita akan menentukan nilai dari X, Y, dan Z dengan menggunakan determinan matriks ordo 3 kali 3. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan yaitu dengan memasukkan koefisien dari ketiga persamaan ini menjadi matriks dengan ordo 3 kali 3. Di sini ya, kita tulis di sini aja. Jadi nanti ini hasilnya jadi di sini X variabel ini kan cuma X doang kan variabel. Nah, di mana kalau ini cuma variabel doang, maka koefisiennya itu kita bisa jadikan 1. Koefisiennya itu 1.
Jadi kita bisa masukin di sini 1, terus di sini 2Y, koefisiennya 2, jadi kita 2. Terus 3Z, min 3Z, jadi koefisiennya itu min 3. Terus kita lanjut dengan yang di bawahnya. Di sini variabelnya ada memiliki koefisien, jadi 3, koefisiennya 3. Y itu koefisiennya tidak ada, jadi kita tulis 1 saja. Terus Z-nya itu juga tidak memiliki koefisien, di sini jadi kita seperti 1. Terus di sini juga sama, itu 2, 1, dan 1. Di mana kita bisa bikin X, Y, Z sama dengan kita ketahui di sini nilainya 7, 4, dan 4. Kita sudah menentukan kayak gini, kita bisa lanjutkan ini untuk menyelesaikan atau menentukan nilai determinannya. Yaitu kita bisa tulis lagi di sini persamaan matriksnya, yaitu dengan 1, 2, min 3, 3, min 1, 1, 2, 1, 1. Nah, di sini kan matriks 3 kali 3 itu harus mengikuti yang kayak tadi sudah dijelaskan. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan metode lain, yaitu dengan kita menulis ulang 2 matriks sebelumnya di awal, yaitu 1, 3, 2, 2, min 1, 1. Nah, setelah ini kita bisa mengalihkan silang. Jadi ini dengan ini, terus ini dengan ini. Nah, ini dengan ini, terus lanjut ini dengan ini. Nah, kita habis sudah menentukan begini, kita bisa menentukan memasukkan nilai-nilai ini dan menjumlahkan kayak tadi. Jadi 1 dikalikan 1 dikalikan 1 ditambah dengan 2 dikalikan 1 dikalikan 2 ditambah dengan minus 3 dikalikan 3 dikalikan 1. Nah, di sini kita minus lagi, dikalikan dengan 3 koefisien tadi ya. Jadi kita bisa masukkan 2 dikalikan 3 dikalikan 1, terus ditambah 1 dikalikan 1 dikalikan 1 ditambah lagi dengan minus 3 dikalikan minus 1 dikalikan 2. Habis ini kita jumlahkan masing-masing perkalian ini menjadi 1 dikalikan min 1 ini min 1 ditambah 4 ditambah dengan minus 3 dikalikan 3 itu minus 9 minus 2 dikalikan 3 6 jadi minus 6 ditambah dengan 1 kali 1 kali 1 itu hasilnya 1 ditambah dengan minus 3 kali 1 3 dikalikan 2 jadi 6. Nah, habis itu kita jumlahkan semuanya. Jadi min 1 dengan 4 3 3 dengan min 9 min 6 dikurangi dengan min 6 dengan 1 min 5 min 5 dengan 6 jadi 1. Jadi hasilnya ya. Oh ya, mohon maaf sebelumnya ya, di sini kayaknya ada kesalahan. Jadi kesalahan saya yaitu tidak memasukkan kurung ini, seharusnya ini dengan ini min 1 9 6. Nah, seharusnya begini ya. Jadi ini hasilnya bukan minus 7. Hasilnya yaitu minus 1 ditambah 3 ditambah 4 itu minus 3 plus 3 plus 3 dikurangi 9 minus 6. Nah, dikurangi dengan 6 ditambah 1 7 13. Jadi 13. Jadi hasilnya minus 19. Nah, kita di sini sudah menentukan, sudah berhasil menemukan nilai determinan dari 3 persamaan ini. Nah, jika kita ingin menentukan bagaimana sih caranya kita supaya menentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, kita yang penting itu sudah menemukan nilai determinannya dulu. Terus habis itu untuk menentukan nilai X terlebih dahulu kita menghitung satu-satu ya. Untuk nilai X, Y, dan Z itu kita hitung satu-satu. Jadi yaitu X. Di sini karena kita menghitung X, jadi variabel yang ini itu diganti dengan koefisien yang di sini itu diganti dengan nilai 744 untuk X-nya. Jadi kita bisa bikin matriks baru di sini dengan sudah mensubstitusikan nilai ini ke kolom 1 matriks tadi. Jadi di sini kita bisa masukkan nilai 7, 4 dan 4. Nah, kebelakangannya itu kita bisa masukkan lagi jadi 2, 1, 1, ini 3, 1, 1. Kita bisa menentukan lagi dengan menentukan determinannya, yaitu dengan cara sama kayak tadi, kita tulis ulang 7, 4, 4, 2, 1, 1. Kita tandai dulu ya supaya agak bingung. Nah, sudah ya. Jadi kita bilangkan jadi
3 dikali 4 dikali 1. Oke, kita ini hapus dulu ya. Kita sudah menentukan nilai D-nya sama dengan minus 19. Kita hapus ya. Nah, habis itu kita bisa mengurangi dengan yang arus baliknya, yaitu dengan 2 dikalikan 4 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 7 dikalikan 1 dikalikan 1 ditambah dengan min 3 dikalikan 1 dikalikan dengan 4. Nah, situ kita bisa menjumlahkannya, yaitu dengan 7 dikalikan dengan 1 jadi min 7 ditambah dengan 2 dikalikan 4 jadi 8 ditambah dengan min 3 dikalikan 4 jadi minus 12 dikurangi dengan 2 dikalikan 4 8 ditambah dengan 7 ditambah dengan min 3 dikalikan min 1 jadi 3 dikalikan 4 jadi 12. Hasilnya kita bisa hitung dengan min 7 dikurangi 8 1 dikurangi dengan 12 jadi minus 11 dikurangi dengan 8 dikurangi 7 itu 8 ditambah 7 itu jadi 15 tambah 12 jadi 27. Jadi minus 11 tambah 27 jadi minus 38. Nah, kita sudah menentukan determinan X-nya. Determinan X-nya. Jadi determinan X-nya itu minus 38. Oke, selanjutnya kita tulis di sini dulu ya. Dx-nya sama dengan minus 38. Nah, dx-nya itu sudah kita ketahui. Terus kita di sini kan kita sudah mengetahui nilai determinan x-nya. Tapi di sini kita masih belum tahu nih nilai x-nya itu berapa. Nah, tapi di sini kita masih ingin nilai ini itu berapa sih sama z-nya. Jadi kita solusinya itu hampir sama dengan kayak sebelumnya ya. Hampir sama dengan kayak sebelumnya. Kita tinggal jika kita mengubah contoh langsung aja ya. Ini kita sudah masukkan dx-nya sama dengan minus 38. Jadi kita ganti dengan hapus saja. Nah, di sini kan kita tadi mengganti kolom 1 ini dengan nilai ini untuk mencari x. Nah, untuk mencari y, kita cuma mengganti yang kolom 2 dengan nilai ini. Jadi yang kolom 1 ini tetap pakai yang ini, tapi kolom 2 diganti dengan nilai yang ini. Jadi kita bikin matriks baru dengan 1, 3, 2. Nah, ini diganti dengan 7, 4, 4 dan ini tetap di 3, 1, 1. Nah, caranya itu sama kayak tadi. Kita tinggal 3, 1, 2, 7, 4 dan 4. Nah, kita tinggal tandai lagi supaya kita tidak bingung ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah tandai, kita bisa menjumlahkannya. Jadi nanti 1 dikalikan 4 dikalikan 1 ditambah dengan 7 dikalikan 1 dikalikan 2 ditambah dengan minus 3 dikalikan 3 dikalikan 4 terus minus dikurangi dengan kebalikannya ya. Jadi 7 dikalikan 3 dikalikan 1 ditambah dengan 1 dikalikan 1 dikalikan 4 ditambah dengan minus 3 dikalikan 4 dikalikan dengan 2. Habis ini kita jumlahkan masing-masing tadi. Jadi ini hasilnya 4 ditambah dengan 14 ditambah dengan min 9 dikalikan 4 itu minus 36 dikurangi dengan 21 ditambah dengan 4 ditambah dengan minus 3 dikalikan 4 12 dikalikan 2 minus 24. Nah, kita bisa menjumlahkan lagi dengan 4 ditambah 14 itu 28. Hasilnya yaitu 28 dikali 36 berarti minus 8 minus di sini 21 ditambah 4 itu 25 dikurangi 24 jadi 1
kita ketahui DY-nya sama dengan minus 19. DY-nya sama dengan minus 19. Oke, baik, kita selanjutnya akan mencari nilai Z-nya. Kita sudah mencatat keduanya, jadi kita langsung ikut cara penggunaannya. Nah, kita tinggal mengganti yang kolom 3 dengan nilai 744. Jadi kita buat lagi 1 3 2 2 min 1 1 3 1 1. Oh, maaf. Sini seharusnya diganti dengan nilai 744. Nah, kita bikin lagi 1 3 2 2 min 1 1. Jadi kita tandai. Terus kebalikannya sini, sini, dan sini. Nah, kita jumlahin juga 1 dikalikan 4, terus 2 dikalikan 4 dikalikan 2, ditambah 7 dikalikan 3 dikalikan 1 minus 2 dikalikan 3 dikalikan 4 ditambah 1 dikalikan 4 dikalikan 4 dan 7 dikalikan 1 dikalikan 2. Nah, kita jumlahin lagi. Jadi ini satu ya, dikalikan dengan 1. Jadi ini hasilnya minus 4 ditambah dengan 8 dikalikan 2 16 ditambah dengan 2 1 dikurangi dengan 2 dikalikan 3 6 6 dikalikan 4 24 ditambah dengan 16 ditambah dengan 7 min 14. Nah, kita jumlahin, jadi di tempat 16 jadi 12 12 ditambah 21 12 33 12 ya 33 dikurangi dengan 24 ditambah 16 itu 40 dikurangi minus 14 itu 26. Jadi 33. Saya mohon maaf ada kesalahan lagi. Di sini seharusnya 1. Nah, jadi di sini itu bukan 16. Jadi di sini 4. Jadi hasilnya yaitu 24 ditambah 4 28 minus 14 jadi 14. Hasilnya yaitu 33 minus 14 sama dengan 14. Kita ketahui DZ-nya sama dengan 14. Kita sudah mengetahui keempat ini, lantas bagaimana sih caranya kita itu supaya tahu nilai X-nya itu berapa, nilai Y-nya itu berapa, dan Z-nya itu berapa? Nah, gampang. Kita kan sudah mengetahui nilai determinan awalnya ya. Jadi kita bisa menghitung satu-satu, yaitu X sama dengan rumusnya yaitu dx dibagi dengan d. Berarti dx-nya kita ketahui minus 38 dibagi dengan d-nya itu minus 19. Jadi hasilnya yaitu 2. Jadi x-nya yaitu kita ketahui 2, nilai x-nya 2. Terus dy-nya itu juga sama. Tapi di sini bukan dx, kita pakai dy dibagi d sama dengan dy yang kita ketahui minus 19. Dx d-nya 19 minus 19 ini sama dengan 1. Jadi y-nya itu 1. Terus dz-nya kita bisa cari dengan dz dibagi d sama dengan ini maaf, ini 19. Ini juga 19. Jadi 19 dibagi dengan minus 19 sama dengan minus 1. Nah, itu dia. Jadi kita sudah bisa menemukan nilai dari ketiga variabel ini, ketiga persamaan ini, yaitu nilai x, y, dan z dengan menggunakan metode determinan matriks untuk 3x3. Jadi kita sudah mengetahui nilai x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 1, dan z-nya sama dengan min 1. Ya, baik, itu ini adalah sedikit penjelasan dari kita, yaitu yang pertama kita sudah menjelaskan tentang pengertian determinan matriks untuk 3x3 dan contoh soalnya beserta dengan contoh soal persamanya. Nah,
Jika ada kesalahan dari kita mohon maaf karena kita masih belajar juga. Ya. Ini merupakan latihan kita biar bisa mendapatkan ilmu yang kita pelajari di kampus. Ya. Juga semoga semuanya bisa dapat memahami apa yang sudah kita jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.